Shalom, perkenalkan nama saya Marni Misa, NIM 10112101663, kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah proses belajar berhulu dan bersuara para manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dan kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dan bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian, teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia dalam mencapai suatu aktualisasi atau suatu cara untuk mencapai suatu tujuannya. Yang berikut, dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai suatu aktualisasi dirinya dengan baik-baik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori humanistik sifatnya lebih abstrak, lebih mendekati bidang kajian ilmu filsafat, kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang-bidang kajian psikologi dalam belajar. Teori ini sangat mementingkan objek daripada dipelajari dari proses belajar tersebut. Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat mengenai teori belajar humanistik. Yang pertama, menurut Arthur Combs pada tahun 1912 sampai 1999, ahli ini mengukuhkan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksa materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak itu tidak bisa matematika, bukan berarti anak itu bodoh. Tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting bagi mereka untuk mempelajari materi tersebut. Yang ahli kedua itu ahli Maslow. Suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu, Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing, orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, untuk membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah yang berfungsinya sebagai kemampuan, ke arah kepercayaan diri, menghadapi diri dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima dirinya sendiri. Yang ketiga, ahli Kors Logers. Menurut Logers, yang terpenting dalam proses belajar adalah guru memperhatikan prinsip pendidikan dan belajarnya, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Yang berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya adalah bersifat membentuk kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial.
Siswa merasa senang berinisiatif dan belajar. Guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Yang berikut masuk dalam kekurangan. Kekurangan bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung atau sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang kedua, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah dan banyak konsep dalam psikologi humanistik. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.